Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana, SSI MPD selaku dosen pengampu kimia bahan alam, dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang beranggotakan Nur Hamidah dengan NIM 19080766027 dan Anissa Deva Salsabila dengan NIM 19080766040. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul steroid. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada asal-usul steroid dan pengertian steroid. Asal-usul steroid. Percobaan-percobaan biogenetik menunjukkan bahwa steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpenoid. Steroid yang terdapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpenoid lanosterol, sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpenoid sikloartenol setelah triterpenoid ini mengalami serangkaian perubahan tertentu. Tahap-tahap awal dari biosintesa steroid adalah sama bagi semua steroid alam, yaitu pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan squalen menjadi lanosterol dan sikloartenol. Percobaan-percobaan menunjukkan bahwa squalen terbentuk dari dua molekul farnesil pirofosfat yang bergabung secara ekor-ekor yang segera diubah menjadi 2,3 epoksisqualen. Selanjutnya, lanosterol terbentuk oleh kecenderungan 2,3 epoksisqualen yang mengandung 5 ikatan rangkap untuk melakukan siklisasi ganda. Siklisasi ini diawali oleh protonasi gugus epoksi dan diikuti oleh pembukaan lingkar epoksida. Nah, kesimpulan bahwa lanosterol dan sikloartenol adalah senyawa-senyawa antara untuk sintesa steroid masing-masing dalam jaringan hewan dan jaringan tumbuhan didasarkan pada beberapa pengamatan dan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, sikloartenol bertanda ternyata digunakan dalam pembentukan steroid tumbuhan atau sitosterol. Yang kedua, sikloartenol banyak ditemukan dalam tumbuhan sedangkan lanosterol jarang. Dan yang ketiga, jaringan hati tidak dapat menggunakan sikloartenol sebagai pengganti lanosterol dalam pembuatan kolesterol dan steroid lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Steroid merupakan suatu golongan senyawa triterpenoid yang mengandung inti siklopentana perhidrofenantren, yaitu dari 3 cincin sikloheksana dan sebuah cincin siklopentana. Steroid merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar sterana jenuh dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Pada umumnya, steroid berfungsi sebagai hormon. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin dan pada tahap oksidasi tiap-tiap cincin. Pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi steroid. Klasifikasi yang pertama yaitu sterol. Sterol adalah subkelompok steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Steroid hadir dalam semua jenis bentuk kehidupan, dari tanaman ke hewan sampai jamur. Bentuk yang paling akrab sterol hewan, kolesterol, dan yang penting dalam fungsi seluler sebagai pendahulu untuk vitamin larut lemak dan sebagai komponen bangunan steroid. Untuk gambar sterolnya dapat dilihat pada makalah. Klasifikasi yang kedua yaitu asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu yaitu asam kolat, asam deoksikolat, dan asam litokolat. Asam-asam empedu bergabung dengan protein membentuk garam-garam empedu yang berfungsi sebagai emulgator. Garam-garam ini membentuk proses pencernaan lipid atau lemak dan mengabsorpsi hasil pencernaan melalui dinding usus.
Klasifikasi yang ketiga yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid diantaranya testosteron dan aldosteron. Sementara hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid yaitu estrogen dan progesteron. Yang keempat, hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adrenokortikotropin, hormon yang berasal dari pituitari anterior. Hormon ini disebut pula dengan nama adrenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid, atau kortikoid. Beberapa fungsi fisiologinya berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, sistem saraf pusat, otot polos, dan stres. Contoh hormon adrenokortikoid diantaranya yaitu aldosteron, deoksikortikosteron, fludrokortison, dan kortison. Yang kelima, aglikon kardiak. Aglikon kardiak dan bentuk glikosidanya lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Klasifikasi yang terakhir yaitu sapogenin. Sapogenin dan bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Glikolisasi biasanya terjadi pada posisi C3. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka dinamakan saponin. Pembahasan yang ketiga yaitu hormon steroid di alam. Hormon steroid di alam dapat ditemukan yang pertama pada pepaya atau Carica papaya. Salah satu tumbuhan yang ditemukan mengandung senyawa steroid adalah tumbuhan pepaya, yang mengandung senyawa steroid golongan sterol, camphasterol yaitu Ergos 5N3BOL. Daun pepaya ini biasanya digunakan sebagai penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, penurun panas, dan penambah nafsu makan. Yang kedua yaitu buah mahkota dewa atau Paleria macrocarpa. Senyawa steroid yang terdapat dalam buah mahkota dewa yaitu stigmas 5N3-beta-OL atau beta-sitosterol. Yang ketiga, kulit batang bakau merah atau Rhizopora stylosa. Senyawa steroid yang terkandung dalam kulit batang bakau merah atau Rhizopora stylosa merupakan campuran senyawa steroid yaitu camphasterol, Ergos 5N3OL dengan rumus molekul C28H48O dan stigmasterol, stigmas 5,22 di N3OL dengan rumus molekul C29H50O. Tumbuhan ini biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman pelindung pantai dari abrasi air laut, bahan bangunan, serta kayu bakar. Dan klasifikasi dan hormon steroid di alam yang terakhir yaitu kulit batang buah maja. Senyawa steroid yang terdapat dalam buah maja adalah stigmasterol. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tata nama dari steroid. Nah, sama halnya dengan senyawa organik lainnya, penamaan steroid menurut IUPAC itu didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid tertentu. Nah, nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan dan akhiran yang menunjukkan jenis substituen. Sedangkan untuk posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon di mana substituen itu terikat. Nah, di PPT ini ada dua gambar ya teman-teman, gambar kerangka dasar dari steroid. Nah, kita lihat gambar kiri terlebih dahulu.
Nah, itu adalah kerangka dasar dari steroid dengan nama siklopentanoperhidropenantrin. Nah, jika kita lihat, kerangka dasar dari steroid itu memiliki 4 cincin siklo. Nah, yaitu ada A, B, C, dan D. Jika kita lihat lagi bahwa A, B, C itu termasuk ke sikloheksana. Jadi steroid ini memiliki 3 cincin sikloheksana dan juga 1 cincin siklopentana. 3 cincin sikloheksana ini bisa disebut dengan penantrin, sedangkan yang D ini siklopentano. Sedangkan untuk perihidro ini menunjukkan bahwa semua C yang pada steroid ini semuanya itu berikatan dengan hidrogen, makanya disebut dengan perhidro. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan, di situ sudah ada R1, R2, dan R3, di mana R1 itu letaknya di atom C nomor 10, sedangkan R2 itu letaknya di atom C nomor 13, dan R3 itu letaknya di atom C nomor 17. Nah, untuk R1 dan R2 itu biasanya gugus metil, dimana disebut dengan metil angular. Nah, sedangkan untuk R3 itu biasanya disebut dengan rantai samping. Nah, berdasarkan dari kerangka dasar steroid, maka steroid ini dapat bervariasi, namun variasinya itu bukan dari struktur dasarnya, melainkan dari rantai sampingnya atau tadi ya teman-teman R3 yang ada berada di atom C nomor 17, 13, dan juga nomor 10. Nah, steroid ini juga dapat dibagi dalam beberapa jenis hidrokarbon induk. Yang pertama itu ada gonan. Jadi gonan ini tidak memiliki R samping. Kemudian ada estran. Estran ini jika teman-teman lihat di sini ada R samping di R2 ya. Ini adalah metil angular. Kemudian ada androstan. Nah, androstan ini memiliki R1 dan R2 metil angular. Kemudian ada pregnan. Pregnan ini sudah memiliki rantai samping di R3. Nah, kemudian ada R1, R2-nya. Kemudian ada kolestan. Nah, kolestan ini lebih kompleks lagi di rantai R3-nya, rantai sampingnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada tabelnya di mana estran ini R1-nya H, R2-nya itu CH3 atau metil angular, sedangkan R3-nya rantai sampingnya itu tidak ada. R3-nya itu H atau tidak ada. Nah, androstan itu R1-nya CH3, R2-nya CH3 metil angular, kemudian R3-nya itu H. Kemudian ada pregnan. Pregnan ini R1-nya CH3, R2-nya CH3, sedangkan R3-nya itu C2H5. Kemudian ada kolan. Nah, kolan ini R1-nya CH3, R2-nya CH3, sedangkan R3-nya CH, CH3, C3H7. Kemudian ada kolestan. Nah, kolestan ini R1-nya CH3 metil angular, R2-nya CH3 metil angular, dan R3-nya itu CH, CH3, C4H7, CH3 dua kali. Kemudian ada ergostan. Nah, ergostan ini R1-nya CH3, R2-nya CH3, sedangkan R3-nya itu CH, CH3, C3H5, CH3, CH, CH3 dua kali. Nah, konfigurasi atom kelima ini dari steroid ini dapat berubah-ubah ya teman-teman. Oleh karena itu, dalam tiap-tiap nama sistematik steroid, konfigurasi atom kelima yaitu ada di sini, itu harus ditunjukkan dengan awalan 5 alfa atau 5 beta, kecuali pada atom C5 terdapat ikatan rangkap. Nah, biasanya teman-teman bisa lihat di sini ada 5 alfa steroid. Nah, di sini itu ditandai dengan garis putus-putus atau bisa kita sebut dengan alfa. Nah, alfa ini memiliki ciri garis putus-putus yang menunjukkan bahwa gugus tersebut berada di bawah bidang inti. Jadi dalam posisi 3 dimensi, nah ini ada posisi 3 dimensi dalam bentuk kursi, itu di bawah bidang inti. Atau jika kita ingat pada SMA dulu, garis putus-putus itu menjauhi kita.
Nah, sedangkan untuk 5 beta steroid di sini ada perbedaannya ya teman-teman. Di sini garis putus-putus sedangkan beta itu tidak. Nah, biasanya itu beta ini bercirikan garis tebal yang menunjukkan bahwa gugus tersebut berada di atas bidang inti. Nah, di sini ya teman-teman terlihat perbedaannya, bahwa ini tuh beta itu bisa dikatakan mendekat dengan kita. Seperti itu. Nah, dalam penamaan nama steroid itu jenis substituen ditunjukkan sebagaimana yang berlaku, yaitu memberi awalan dan akhiran pada nama hidrokarbon induk. Nah, sedangkan posisi dari substituen harus ditunjukkan dari nomor atom karbon di mana ia terikat. Nah, di sini ada contoh penamaannya ya teman-teman. Di sini ada nama trivial kolesterol. Nah, di sini kolesterol ini memiliki nama IUPAC koles 5N3 beta ol. Nah, jika kita lihat tadi yang di jenis-jenis hidrokarbon induk dari steroid, kolesterol ini masuk ke dalam hidrokarbon induk steroid jenis kolestan. Oleh karena itu di sini koles. Nah, untuk 5-nya itu apa? 5N. N itu alkena atau rangkap 2. Nah, di sini kita lihat di nomor atom C nomor 5 itu ada ikatan rangkap 2 alkena. Oleh karenanya 5N. Nah, penomorannya itu tadi dari sini ya teman-teman, 1 2 3 4 5. Jadi 5N. Nah, lalu kenapa 3 beta ol? Nah, ol itu alkohol. Nah, di sini ada gugus alkohol ya teman-teman, OH. Nah, 3 betanya yaitu 1 2 3. Nah, OH ini dalam keadaan beta ya teman-teman, atau di atas bidang inti seperti itu. Jadi nama IUPAC dari kolesterol itu koles 5N atau alkena 3 beta ol. Nah, selanjutnya di sini ada contoh asam kolat. Nah, di sini kan ada gugus COOH yang mana kita tahu ini adalah gugus asam karboksilat. Kemudian di sini ada OH, alkohol ya, teman-teman. Lalu mana yang lebih diprioritaskan? Apakah alkohol atau asam karboksilat? Nah, ketentuan seperti waktu dulu yaitu prioritas pertama itu ada asam karboksilat, kemudian keton dan alkohol ya teman-teman, seperti yang dulu pernah diajar. Nah, di sini itu karena asam karboksilat ini menjadi prioritas, maka asam karboksilat itu akan nama IUPAC dari senyawa itu akan berakhiran dengan at dan berawalan dengan asam. Nah, di sini ada gugus OH sebanyak 3 ya teman-teman, ada sebanyak 3. Ya, jika kita lihat di sini tuh ada 3 ya teman gugus OH. Nah, OH itu kalau di jadian cabang itu namanya hidroksi ya teman-teman. Jadi di sini ada OH di atom nomor 3 dalam posisi alfa ya teman-teman, dan di sini itu ditunjukkan dengan garis putus-putus 3 alfa. Kemudian ada di sini 7 dan alfa juga. Kemudian ada 12 alfa juga. Jadi asam 3 alfa, 7 alfa, 12 alfa trihidroksi. Oh ya teman-teman, jadi asam kolat ini jika kita lihat di hidrokarbon induk dari steroid ini itu termasuk ke dalam kolan ya teman-teman, kolan. Oleh karena itu di sini kolan ya teman-teman. Nah, untuk 5 beta itu apa? 5 beta itu di sini ini. Nah, atom C kelima ini tidak putus-putus, jadi 5 beta. Kemudian 24 at. 24 at itu menunjukkan ini bahwa COOH-nya itu berada di atom nomor 24. Oleh karena itu asam kolat ini memiliki nama IUPAC asam 3 alfa 7 alfa 12 alfa trihidroksi 5 beta kolan 24 at. Selanjutnya yaitu ada estron. Nah, estron ini hidrokarbon induknya adalah estran. Oleh karena itu di sini ada estran. Kemudian di sini ada gugus alkohol dan keton. Nah, prioritaskan yang keton ya teman-teman, seperti yang kita ingat dulu lagi pas pembelajaran itu.
Jadi di sini ada 3 hidroksi estra 1, 3, 5, 10. Nah, 1, 3, 5, 10 kita lihat di sini ada rangkap 2. Jadi 3N. Kenapa sih kok 3N? Karena ini lihat 10 dan 5-nya itu kan dalam ceang satu ceang lurus, maksudnya itu mereka itu berkaitan gitu. Nah, 17 on. Ini ada 17 on. Jadi atom ketonnya itu ada di nomor 17. Oleh karena itu, estron ini memiliki nama IUPAC 3 hidroksi estra 1, 3, 5, 10 trien 17 on. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada sifat dan kereaktifan steroid. Nah, jadi sifat-sifat steroid itu sama halnya dengan senyawa organik lainnya. Pada dasarnya perlu dipandang sebagai reaksi-reaksi dari gugus fungsi yang dikandungnya. Gugus hidroksil dapat diesterifikasi akan menghasilkan suatu ester, dan apabila dioksidasi akan menghasilkan sebuah keton. Nah, reaksinya bisa dilihat pada PPT. Nah, berikut ini ada beberapa contoh reaksi dari steroid yang dipengaruhi oleh faktor stereokimia. Yang pertama, pengaruh konformasi terhadap kestabilan. Sikloheksana monosiklik memiliki konformasi yang mudah dicapai, di mana substituen yang besar ukurannya akan mengambil kedudukan ekuatorial. Pada turunan sikloheksana berikut, kesetimbangan mudah dicapai, di mana substituen R yang berukuran lebih besar daripada hidrogen akan mengambil kedudukan ekuatorial daripada aksial. Nah, bisa dilihat pada gambar, di mana pada posisi aksial, substituen R yang mengalami antaraksi tolak-menolak dengan 2 atom hidrogen aksial yang masing-masing terikat pada atom karbon nomor 3. Nah, dari atom karbon di mana gugus R terikat. Antaraksi ini bisa disebut dengan antaraksi 1,3 yang menimbulkan tegangan pada molekul. Nah, sebagian besar tegangan ini dapat dihilangkan jika konformasi suatu molekul berubah sehingga gugus R akan menjadi dalam posisi ekuatorial. Nah, jadi ekuatorial itu dimaksud itu ada satu R-nya itu dalam keadaan ekuatorial. Ekuatorial itu bisa disebut dengan tadi ya teman-teman, beta. Jadi di atas bidang, sedangkan H aksial ini itu di bawah bidang. Jadi kenapa dalam posisi ekuatorial itu lebih stabil daripada aksial? Jadi di sini karena ada perbedaan bidang ya teman-teman. Jadi jika kita ibaratkan, jadi di sini itu mereka tidak saling iri. Ini tempat saya, ini tempat saya. Seperti itu, tidak berebutan, tidak memiliki kekuatan yang sama, tidak saling adanya antar aksi itu enggak aja. Jadi di sini itu lebih stabil karena ada perbedaannya. Sedangkan kalau yang aksial ini kan hadapnya itu sama, posisinya itu sama pada aksial semua, atau bisa disebut itu dengan beta semua. Jadi di sini tuh cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, dalam kesetimbangan antara kedua konformasi di atas ini, konformasi di mana gugus R ekuatorial adalah lebih stabil, dan gugus molekul yang akan berada dalam konformasi ini. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sini kita lihat contohnya itu ada 5 alfa kolestan, 3 beta ol atau kolestanol, dan juga epikolestanol. Nah, di sini ada 90% dan 10%. Artinya kolestanol ini lebih stabil daripada epikolestanol. Kenapa? Nah, karena gugus hidroksil pada kolestanol, jika kita lihat ini itu bersifat ekuatorial, sedangkan pada epikolestanol itu bersifat aksial. Dalam kedudukan aksial ini, gugus hidroksil dalam molekul epikolestanol mengalami antaraksi 1,3 dengan 2 atom hidrogen aksial yang terikat pada C1 dan C5.
Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh aksial ya. Oleh karena itu, kolestanol ini lebih stabil jika dibandingkan dengan epikolestanol. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu ada 5 beta kolestan 3 beta ol dan juga ada 5 beta kolestan 3 alfa. Nah, di sini ada koprostanol dan juga ada epikolestanol. Di sini 3 alfa ol ya, teman-teman. Nah, di sini ada 10% dan 90%, yang artinya epikolestanol ini lebih stabil. Kenapa? Karena ini tuh dalam posisi ekuatorial. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini OH dan H-nya ekuatorial, sedangkan untuk koprostanol ini aksial. Jadi ada antar aksi 1,3 di sini. Oleh karena itu epikoprostanol ini lebih stabil. Selanjutnya itu ada pengaruh konformasi terhadap esterifikasi. Jadi gugus hidroksil yang ekuatorial itu lebih mudah diesterifikasi daripada gugus hidroksil yang aksial yang terikat pada posisi yang sama. Nah, perbedaan laju esterifikasi ini disebabkan oleh halangan ruang atau bisa disebut dengan faktor sterik yang menghalangi terjadinya serangan terhadap gugus hidroksil itu. Nah, di sini ada contoh ada 5 alfa kolestan 3 beta 7 alfa diol akan mengalami sebuah reaksi esterifikasi menjadi ester monokatilat. Nah, jika kita lihat di sini yang 5 alfa ini tuh memiliki 2 gugus hidroksil ya teman-teman. Yang pertama ada di C nomor 3 dan yang kedua ada di C nomor 7. Nah, di C nomor 3 ini bersifat ekuatorial atau di atas bidang, sedangkan OH yang di nomor 7 ini bersifat aksial. Maka mana yang akan mengalami esterifikasi ini terjadi penempelan di mana? Maka akan terjadi di OH yang ekuatorial. Karena tadi yang ekuatorial itu mudah diesterifikasi, atau lebih gampangnya itu di luar itu mudah dijangkau daripada yang di dalam. Oleh karena itu OH yang di luar atau yang menuju ke atas itu lebih mudah diesterifikasi daripada OH yang ada di bawah. Kemudian itu yang ketiga ada pengaruh hidrolisis ester steroid. Seperti pada esterifikasi, kereaktifan gugus ester dari molekul steroid terhadap hidrolisa tergantung pada konformasi dan keadaan lingkungan dari gugus itu. Umumnya gugus ester yang ekuatorial lebih mudah dihidrolisis daripada gugus ester aksial. Nah, di sini ada contohnya di mana laju hidrolisis dari 3 beta asetoksi 5 alfa kolestan ini ya teman-teman. Di mana gugus esternya itu ekuatorial adalah 3 kali lebih besar dari laju reaksi 3 alfa asetoksi 5 alfa kolestan di mana gugus ester aksial. Pada epimer 3 alfa asetoksi solvasi dari anion antara yang terbentuk dalam proses hidrolisis dihalangi oleh interaksi dengan atom-atom hidrogen aksial pada C1 dan C5. Interaksi demikian tidak terdapat pada epimer 3 beta asetoks. Dengan demikian, gugus asetoksi aksial lebih sukar dihidrolisis daripada yang ekuatorial. Nah, yang terakhir itu ada oksidasi steroid. Nah, oksidasi alkohol sekunder dari steroid dengan asam kromat gugus hidroksil yang aksial yang mempunyai halangan ruang lebih mudah dioksidasi daripada gugus hidroksi yang ekuatorial. Nah, yang contohnya itu di situ ada kolestanol dan epikolestanol. Nah, kecilnya laju oksidasi dari kolestanol disebabkan serangan terhadap atom hidrogen aksial dari gugus COH, yaitu pada C ketiga yang mengalami halangan oleh interaksi dengan atom-atom hidrogen aksial pada C1 dan C5. Sedangkan pada epikolestanol, atom hidrogen ekuatorial pada C3 tidak mengalami halangan ruang sehingga mudah diserang. Tambahan pula pembentukan keton dapat menghilangkan interaksi tolak-menolak antara gugus hidroksi yang aksial dengan atom-atom hidrogen aksial pada C1 dan C5 sehingga oksidasi berlangsung dengan mudah. Sekian pembahasan mengenai steroid dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.